atau suatu informasi itu pasti harus mengeluarkan dengan bukti. Teks eksposisi membuat fakta dan pendapat atau gagasan yang bertujuan meyakinkan pembaca. Biar meyakinkan pembaca, apalah aku buat contohnya ya. Contoh, gempa yang kemarin ya kan, tahun berapa itu? Tahun 2022. Di mana lo televisi itu? Di rumah. Ngapain di rumah? Tidur. Kayaknya tidur. Oke, tidur kan? Ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi ada 5. Saya tahu. Nggak tahu di Google lah. Ciri-ciri teks eksposisi dengan yang pertama, teks ini menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. Teks ini menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. Kedua, membuat penilaian dengan dorongan atau ajakan tertentu kepada betul. Dan tiga, membuat fakta-fakta dan pendapat atau gagasan sebagai penguat informasi. Fakta. 4. Disampaikan dengan bahasa baku, tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami. Informasi apa yang mudah kalian pahami? Layak. 5. Informasi disampaikan secara objektif atau apa adanya, tidak memihak atau netral, tidak memancing emosi dan tidak menghantui pembaca. Unsur teks strukturnya ada 3. Struktur teks eksposisi ada 3. 1. Argumen. Yang ketiga, apa yang ketiga kalian tahu? Ada yang tahu? Apa ini? Kalau kalian bisa baca tulisan, itu saya 100%. Udahlah. Unsur teks eksposisi. Unsur teks eksposisi ada 2. Yang pertama, gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga atau pendapat. 2. 1. Gagasan dan fakta. Betul. Gagasan disebut juga atau pendapat. Fakta. Betul. Gagasan disebut juga atau pendapat. Isinya berupa pernyataan, yang mungkin berupa komentar, penilaian, dasar, dorongan, atau bujukan. Yang kedua, fakta. Fakta adalah pendapat atau peristiwa yang berupa kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Fungsi fakta adalah untuk memperkuat gagasan atau pendapat diharapkan lebih meyakinkan pembaca. Contohnya tadi apa? Gempa. Oh, dalam gempa bisa kan? Tadi berapa? Oh, enggak. Logis.
Nggak bisa nanti kalian belajar. Nanti motor kamu saya akan merah kok. Oke lah. Kayaknya pembahasan teks eksposisi ada 7 yang saya. Nanti kalian bilang sama guru kalian. Guru yang diajarkan. Yang saya 7 yang tahu ya. Kalian tahu berapa? Nggak ada. 1. Menggunakan kata-kata teknis. 2. Menggunakan kata-kata membujuk hubungan kausalitas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan keterangan waktu. Yang keempat, menggunakan kata fundamental. Yang kelima, menggunakan kata perujukan. Yang keenam, menggunakan kata persuasi. Diam atau maunya kalian direkam. Yang ketujuh, menggunakan kata denotif. Adakah pertanyaan? Ada Kak. Boleh. Apa saja ciri-ciri teks eksposisi Kak? Ciri teks eksposisi. Ada lagi? Kak Jo. Dari cowok itu yang Saya Kak. apa itu? Apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Betul, oke. Yang kedua ada lagi pertanyaan, 2 pertanyaan aja. Ya. Apa saja struktur teks eksposisi? Oh iya. Oke. Kak Jo. Tolong jelaskan struktur teks eksposisi. Oh ya. Oke. Yang pertama, ciri-ciri dulu yang ada penyanyi. Ciri-ciri teks eksposisi ada 5 yang aku tahu. Yang pertama, teks ini menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. Yang kedua, membuat penilaian dorongan atau ajakan tertentu kepada penilaian. Yang ketiga, membuat fakta-fakta dan pendapat atau gagasan sebagai penguat informasi. Yang keempat, disampaikan dengan bahasa baku, tidak berbalik-balik sehingga mudah dipahami. Yang kelima, informasi disampaikan secara objektif, apa adanya, tidak memihak atau netral, tidak memancing emosi dan tidak mengurangi pembaca. Strukturnya ada 3. Tesis, argumen, pengegasan ulang. Tesis adalah merupakan bagian awal dari tulisan yang bertujuan untuk mengenalkan isu, topik, atau pandangan penulis secara umum. Selain itu, tesis juga menjadi gagasan utama dalam tulisan. Sebelumnya, penulis sudah harus menunjukkan tujuan dari teks eksposisi. Yang kedua, argumen. Argumen adalah rangkaian argumen ini berupa pendapat penulis terhadap tesis yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian pendapat penulis dibuktikan atau diperkuat oleh fakta dan relevan. Contohnya dengan tadi, contohnya apa? Betul. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang pentingnya untuk dilakukan untuk penegasan kembali pendapat yang sebelumnya diuraikan dengan tujuan memastikan pembaca benar-benar menangkap informasi yang disampaikan. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Berarti kalau nggak ada lagi pertanyaan, buka dulu halaman 25. Dikerjakan ya.